Siapakah Henokh sehingga dia begitu diistimewakan Tuhan dan diangkat hidup-hidup ke sorga? Apakah Henokh juga nabi? Mengapa tidak ada kitab Henokh? Apa istimewanya diri Henokh dibandingkan nabi lainnya? Ya, kita dalam pertanyaan sebelumnya kita baru bahas tentang Elia yang naik ke surga hidup-hidup ya. Tapi ada orang lain lagi yang naik ke surga tanpa mengalami kematian selain Elia, yaitu Henokh. Tapi pertama-tama kita juga harus sadar bahwa ada dua Henokh di dalam Alkitab. Ya. Henokh yang pertama itu adalah Henokh anaknya Kain, ya, saudaranya Habel, atau cucunya Adam. Ya, Henokh cucunya Adam, di mana nanti namanya dipakai oleh bapaknya yaitu Kain untuk membuat nama sebuah kota. Kejadian 4 ayat 17. Kain bersetubuh dengan istrinya dan mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan Henokh. Kemudian Kain mendirikan suatu kota yang dinamainya kota itu Henokh menurut nama anaknya. Jadi ini Henokh pertama. Henokh pertama ini adalah anak Kain, cucunya Adam. Tapi Henokh yang naik ke surga itu adalah Henokh keturunan Set. Ya, kita lihat di Kejadian 5 ayat 18. Setelah Yared hidup 162 tahun, ia memperanakan Henokh. Atau Lukas 3, 37, 38. Ini silsilah Yesus ya. Diurut dari bawah ya. Jadi anak Metusala, anak Henokh, anak Yared, anak Mahalalel, anak Kenan, anak Enos, anak Set, anak Adam, anak Allah. Jadi dia ini adalah keturunan Set. Ya, keturunan Set. Jadi ada dua Henokh. Jadi dia kalau dihitung dari Adam, dia tuh keturunan ke-7 dari Adam. Ya, berdasarkan Yudas 14. Juga tentang mereka Henokh, keturunan ke-7 dari Adam. Jadi yang diangkat ke surga itu bukan Henokh cucunya Adam, tapi Henokh keturunan Set atau keturunan ke-7 dari Adam. Nah, dia diangkat hidup-hidup ke surga. Kejadian pasal 5, 23, 24. Jadi Henokh mencapai umur 365 tahun. Lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Dia telah diangkat oleh Allah. Nah, kalau hanya mengatakan ia telah diangkat oleh Allah, itu masih memungkinkan penafsiran lain apakah dia memang diangkat ke surga hidup-hidup. Tapi kalau kita melihat catatan lain, misalnya Ibrani 11 ayat 5, maka keraguan itu hilang. Ibrani 11 ayat 5, karena iman Henokh terangkat supaya ia tidak mengalami kematian. Dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Ya, jadi memang Henokh itu adalah salah satu orang selain Elia yang diangkat ke surga hidup-hidup tanpa melalui kematian. Nah, mengapa atau apa istimewanya kalau ditanya sampai dia diangkat ke surga hidup-hidup? Nah, kalau kita melihat di dalam catatan Alkitab tentang hidupnya Henokh ini, dikatakan Henokh ini adalah orang yang sama, orang yang hidupnya begitu bergaul karib, akrab dengan Allah. Kejadian 5. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Dan Henokh itu bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi sebab ia diangkat oleh Allah. Saya garis bawahi kata-kata Henokh hidup bergaul dengan Allah. Ini kata-kata yang menyolok. Kata-kata ini tidak pernah muncul di dalam kitab Kejadian selain untuk Henokh, dan satu lagi itu untuk Nuh. Kejadian 6 ayat 9 dikatakan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Jadi hanya untuk dua orang ini saja. Maka jelas ini hubungan yang sangat menyolok antara Henokh dengan Allah. Dan sangat mungkin bahwa karena alasan itulah ia diangkat ke surga
tanpa melalui kematian. Pertanyaannya, apakah Henokh itu nabi? Gimana Octavia? Apakah Henokh itu nabi atau bukan? Kalau dibaca dari pembacaan Alkitab, dia nabi. Ya, dia memang hidup tidak dari era nabi-nabi ya. Tidak ada pernyataan eksplisit dia nabi. Tapi dia jelas dikatakan dia bernubuat ya. Yudas 14 ayat 15. Juga tentang mereka, Henokh, keturunan ketujuh dari Adam, telah bernubuat. Katanya, sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya, hendak menghakimi semua orang dan menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik. Karena semua perbuatan fasik yang mereka lakukan dan kalau semua kata-kata nista yang diucapkan orang-orang berdosa yang fasik itu terhadap Tuhan. Di sini kita bisa lihat, Henokh ini bernubuat dan dia menentang kehidupan yang tidak saleh dari orang-orang pada zamannya. Atau dia menentang kehidupan yang fasik dari orang-orang sejamannya dan dia bernubuat. Nah, itu bernubuat itu adalah pekerjaan seorang nabi. Jadi biarpun tidak eksplisit dikatakan dia nabi, tapi dari pekerjaan atau dari nubuat yang dia lakukan atau berikan, boleh dianggap bahwa memang dia adalah nabi. Nah, karena dia terangkat ke surga tanpa melalui kematian, maka di dalam Yudaisme ini adalah agama Yahudi, kemudian hari, namanya itu banyak disebut di dalam sastra apokaliptik atau yang berurusan dengan akhir zaman. Dan dia digambarkan dalam sastra apokaliptik itu digambarkan bahwa Henokh itu banyak berbicara tentang rahasia-rahasia surga atau rahasia-rahasia masa akan datang yang berurusan dengan akhir zaman, dan dia memberikan penglihatan-penglihatan dalam perjalanan-perjalanannya ke surga. Nah, itu katanya begitu. Ada 3 kitab yang mencantumkan nama Henokh di sana, ya, dan salah satunya berasal dari abad yang kedua sebelum Masehi, dan ada rujukan bahwa ayat 14 dari surat Yudas yang kita baca tadi itu juga terdapat di dalam kitab Henokh. Ya, 1 Henokh pasal 1 ayat 9. Dan karenanya memunculkan pemikiran bahwa Yudas itu juga mengutip dari kitab Henokh. Tetapi kalau memang demikian, kitab Henokh ini adalah kitab apokrif yang tidak masuk di dalam kitab kanonik kita ya. Nah, tapi kalau benar Yudas memang mengutip dari Henokh, itu berarti Yudas mengutip dari apokrif. Tapi saya tidak percaya demikian. Ya, bahwa ada kemiripan atau kesamaan dari 1 Henokh 1 ayat 9 dengan Yudas ayat yang ke-14, itu tidak harus berarti bahwa Yudas mengutip dari kitab Henokh. Bisa jadi ada sumber lain yang juga dikutip oleh Yudas maupun juga dikutip oleh kitab Henokh itu. Kesimpulannya adalah bahwa memang Henokh itu adalah salah satu orang yang diangkat Tuhan ke surga. Besar kemungkinan karena kedekatannya dengan Tuhan. Dia bergaul akrab, bergaul karib dengan Tuhan, dan dia adalah orang atau seorang nabi yang bernubuat menentang kefasikan pada zamannya. Ya. Nah, kitab Henokh memang ada, tapi tidak masuk di dalam kitab-kitab kanonik kita. Lalu kalau ditanyakan kenapa ya Tuhan angkat dia ke surga bersama dengan Elia, ada 2 orang yang naik ke surga tanpa melalui kematian, apa maksudnya? Nah, saudara bisa lihat dalam video yang pernah saya bahas, mengapa Henokh dan Elia naik ke surga tanpa mengalami kematian. Itu saya bahas dalam video ini, silahkan lihat di YouTube. Ya. Shalom saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus. Pernahkah saudara menonton program pengajaran iman Kristen Ku Tahu Yang Ku Percaya di Pijar TV? Kalau belum, sayang sekali. Ini adalah satu program yang sangat bagus di dalam pengajaran
iman Kristen, segeralah ikuti program ini yang disiarkan oleh Pijar TV. Dan program Ku Tahu Yang Ku Percaya ini sebenarnya telah diproduksi sejak tahun 2017 dan telah menghasilkan 111 episode yang berisi pengajaran-pengajaran dasar iman Kristen, dan sejak tahun 2017 itu telah ditonton sebanyak kurang lebih 23 juta kali oleh masyarakat Indonesia dan terutama untuk orang-orang Kristen. Nah, program ini adalah produksi dari Pijar TV bekerja sama dengan Yayasan Karya Bakti Esra Soro dan juga GKN Revival, dan telah menjangkau begitu banyak orang di daerah-daerah yang bahkan tidak pernah kami kunjungi sekalipun. Dan berbagai macam kesaksian telah menunjukkan bahwa program ini telah menjadi berkat bagi banyak orang, di mana saya menjadi pengajarnya dan Ibu Pendeta Marta Yudano sebagai host dari acara tersebut. Dari tahun ke tahun program ini belum pernah absen diproduksi karena kami sadar bahwa program ini adalah program untuk mendewasakan atau bahkan mendidik orang Kristen dalam pengajaran iman yang alkitabiah, yang membawa pencerahan dan juga membawa jawaban bagi pertanyaan dari banyak orang Kristen atau juga pertanyaan dari orang-orang non-Kristen di seluruh Indonesia. Tahun ini program Ku Tahu Yang Ku Percaya akan diproduksi lagi, yakni pada bulan September yang akan datang. Dan untuk memproduksi program seperti ini itu membutuhkan dana yang sangat banyak. Karena itu pada kesempatan ini juga saya meminta atau mengundang saudara-saudara, Bapak Ibu yang sungguh-sungguh punya beban agar Injil dan pengajaran firman Tuhan dapat sampai pada banyak orang untuk terlibat di dalam pendanaan program ini. Dan apabila Bapak Ibu saudara-saudara digerakkan Tuhan untuk mengambil bagian dalam produksi program ini, di layar saudara ada nomor-nomor rekening, saudara dapat mentransfer persembahan saudara yang pada akhirnya akan dipakai untuk produksi program yang memberkati banyak orang ini. Dalam beberapa minggu ke depan kami juga akan mengadakan acara Q&A atau tanya jawab seputar iman Kristen, di mana saya akan menjawab pertanyaan saudara-saudara. Saudara-saudara yang mau terlibat di dalam acara ini silakan mendaftarkan, dan saudara boleh mengajukan pertanyaan-pertanyaan seputar iman Kristen, dan saya akan memberikan jawaban alkitabiah untuk pertanyaan saudara-saudara. Dan akhirnya untuk dukungan setiap saudara bagi program ini, saya Pendeta Esra Soro dan tim Pijar TV, tim GKN Revival, tim Yayasan Karya Bakti Esra Soro mengucapkan terima kasih, dan mari bergandengan tangan untuk pekerjaan Tuhan yang besar di Indonesia bahkan di seluruh dunia. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.